London 1888, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dunia. Di balik gemerlapnya revolusi industri, ada sisi gelap yang mengerikan. Di kawasan Whitechapel, kemiskinan, pelacuran, dan keputusasaan berbaur menjadi satu. Dan di tengah kegelapan itu, muncullah sesosok hantu. Sesosok pembunuh yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyayat peradaban manusia hingga ke akar-akarnya. Namanya dikenal di seluruh penjuru dunia, meski wajahnya tak pernah terungkap. Selama lebih dari 130 tahun, namanya menjadi legenda. Jack the Ripper, pembunuh berantai pertama di era modern. 5 perempuan tewas dengan cara yang begitu sadis, dan hingga hari ini, identitasnya masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah kriminal dunia. Siapakah dia? Mengapa dia membunuh? Dan bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Hari ini, kita akan mengupas tuntas kasus ini dari awal mula, para korban, bukti-bukti forensik, hingga puluhan teori yang mencoba mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik teror Whitechapel. Untuk memahami Jack the Ripper, pertama-tama kita harus memahami tempat di mana ia beroperasi. Whitechapel di East End, London, adalah neraka di bumi bagi kelas pekerja era Victoria. Di sini, kepadatan penduduk mencapai titik ekstrem. Dalam satu ruangan kecil, bisa dihuni hingga belasan orang. Kemiskinan merajalela. Alkohol menjadi satu-satunya pelarian, dan ribuan perempuan terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk bertahan hidup. Mereka disebut unfortunates, para perempuan malang yang menjadi target empuk predator. Polisi setempat kewalahan, tidak ada teknologi forensik modern, tidak ada CCTV, tidak ada pencahayaan jalan yang memadai, hanya kabut tebal dan lorong-lorong gelap yang menjadi saksi bisu kekejaman. Ini adalah era kemunafikan. Di permukaan, moralitas Victoria yang kaku. Di bawahnya, kekerasan dan kebrutalan yang tak terbayangkan. Dan disinilah, di persimpangan antara kemiskinan dan kegelapan, lahirlah monster bernama Jack the Ripper. Polisi Victoria menetapkan 5 korban yang secara resmi diyakini sebagai korban Jack the Ripper. Mereka dikenal sebagai The Canonical Five. Bukan berarti tidak ada korban lain, tetapi 5 inilah yang memiliki pola kekerasan yang sama. Pola yang begitu sadis hingga membuat publik bergidik. Mari kita telusuri satu persatu jejak darah yang ditinggalkannya. Mary Ann Nichols, 43 tahun. Seorang peminum berat yang terpaksa menjual tubuhnya demi kamar penginapan seharga 4 pence. Jumat dini hari, 31 Agustus 1888, ia terakhir terlihat di pintu pub Frying Pan. Beberapa jam kemudian, tubuhnya ditemukan di Bucks Row. Tenggorokannya digorok dari kiri ke kanan, 2 sayatan dalam. Perutnya dirobek terbuka dengan luka yang begitu dalam. Tapi berbeda dengan korban berikutnya, organ dalamnya belum diambil. Ini seperti latihan. Pelaku sedang belajar, dan ia akan menjadi semakin brutal hanya seminggu berselang. Annie Chapman, 47 tahun, seorang janda dengan 2 anak. Ia ditemukan di halaman belakang rumah nomor 29 Hanbury Street, sebuah lokasi yang seharusnya ramai, tetapi pada jam 6 pagi, hanya kematian yang bersemayam di sana. Ini adalah eskalasi. Tenggorokan digorok, perut dibedah dengan sangat terbuka, dan yang membuat para penyelidik terkejut, rahimnya diambil, dibawa pergi oleh pembunuh. Polisi mulai menyadari, ini bukan pembunuhan biasa, ini adalah ritual. Pelaku memiliki pengetahuan anatomi. Seorang saksi melihat Annie bersama seorang pria berpenampilan asing dengan topi bundar. Deskripsi pertama dari Ripper, 30 September 1888. Malam yang akan tercatat dalam sejarah sebagai malam teror ganda. Jack the Ripper membunuh 2 kali dalam satu malam. Pertama, Elizabeth Stride, 44 tahun, ditemukan di Dotfields Yard, Berners Street. Tenggorokannya digorok, tetapi tubuhnya tidak dirusak lebih lanjut. Mengapa? Karena ada yang mengagetkannya. Seseorang datang dan Ripper harus pergi, tapi amarahnya belum terpuaskan. Malam itu juga, hanya 45 menit kemudian, dan jarak 1 km dari lokasi pertama, Catherine Eddowes, 46 tahun, ditemukan di Mitre Square.
Inilah pembunuhan paling brutal sejauh ini. Wajahnya dirusak, telinganya dipotong, tenggorokan digorok hingga hampir memenggal kepalanya, perut dibedah terbuka, ginjalnya diambil. Dan yang lebih mengerikan, nanti sebuah surat akan datang bersama setengah ginjal manusia. Apakah itu milik Catherine? Dunia mulai gempar. Mary Jane Kelly, 25 tahun, yang termuda dari semua korban, yang paling cantik kata orang-orang, dan yang kematiannya paling mengerikan dari semuanya. 9 November 1888, di kamar sewaannya di Miller's Court 13, Jack the Ripper melepaskan seluruh kebrutalannya. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Ketika polisi masuk, mereka menemukan pemandangan yang membuat polisi paling berpengalaman sekalipun muntah. Tubuh Mary Jane dihancurkan. Wajahnya tak bisa dikenali, dagingnya dipisahkan dari tulang, jantungnya hilang. Ini bukan lagi pembunuhan, ini adalah penghancuran total. Inilah klimaks dari kegilaan. Setelah ini, Jack Ripper menghilang. Mengapa kasus ini terus hidup selama 130 tahun lebih? Jack Ripper adalah kanvas kosong, di mana setiap generasi bisa melukis ketakutan mereka sendiri. Ia adalah simbol kegelapan yang bersembunyi di balik peradaban. Ia bukti bahwa monster tidak selalu berasal dari dongeng, tapi bisa lahir dari jalanan kota besar. Ia juga menandai lahirnya media modern, pembunuhan berantai sebagai fenomena budaya, dan ketertarikan publik pada sisi tergelap manusia. Siapa Jack the Ripper? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Mungkin ia memang sengaja tidak ingin diketahui. Mungkin ia hanya ingin dikenang sebagai hantu, sebagai legenda, sebagai misteri abadi yang akan terus menghantui manusia selama peradaban masih ada. Satu hal yang pasti, setiap kali kita berjalan di lorong gelap di malam hari, setiap kali kita mendengar langkah kaki di belakang kita, setiap kali kita merasa diawasi dari kegelapan, di sanalah Jack the Ripper masih hidup. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai ketakutan paling primal dalam diri kita semua.